Hujan turun deras saat Aldi mengendarai motornya melewati jalan lintas antar kota. Malam sudah lewat tengah malam dan jalanan hampir kosong. Lampu jalan hanya menyala di beberapa titik. Sisanya gelap panjang di antara pepohonan. Ia sebenarnya tidak berencana pulang malam, tapi lembur membuatnya terlambat. Perutnya mulai terasa perih sejak 1 jam terakhir. Saat itulah ia melihat sebuah warung kecil di pinggir jalan. Lampunya kuning redup, beratap seng dengan beberapa bangku kayu di depan. Asap tipis terlihat mengepul dari dapur belakang. Di papan kayu tertulis sederhana, "Warung makan." Aldi langsung menepi. Begitu turun dari motor, ia sadar suasana di sekitar terlalu sepi. Tidak ada rumah lain, tidak ada kendaraan lewat, hanya suara hujan dan serangga malam. Seorang ibu tua keluar dari dalam warung. Wajahnya ramah, tapi pucat. Rambutnya disanggul rapi. "Mau makan, Nak?" tanyanya pelan. "Iya, Bu. Ada apa aja?" "Seadanya, tapi masih hangat." Aldi duduk. Tidak lama sepiring nasi, telur balado, dan sayur hangat dihidangkan. Aromanya enak sekali. Ia makan dengan lahap. Anehnya, selama ia makan, ibu itu hanya berdiri di dekat meja kasir, memperhatikannya tanpa banyak bicara. "Sepi ya, Bu?" tanya Aldi mencoba basa-basi. Ibu itu tersenyum tipis. "Yang lewat gak banyak lagi sekarang." Jawaban itu terasa aneh, tapi Aldi tidak terlalu memikirkan. Saat hampir selesai makan, seorang pria masuk dari luar. Pakaiannya basah, wajahnya lelah. Ia duduk di ujung bangku tanpa memesan apapun. Aldi sempat mengangguk menyapa, tapi pria itu tidak membalas. Tatapannya kosong, hanya menunduk ke meja. Suasana menjadi canggung. Beberapa menit kemudian masuk lagi seorang perempuan muda. Bajunya kotor seperti habis jatuh. Ia duduk diam di pojok warung. Aldi mulai merasa tidak nyaman. Tidak ada suara sendok, tidak ada percakapan. Semua orang hanya diam. Bahkan suara hujan di luar terasa seperti menjauh. Aldi mempercepat makannya. Saat hendak membayar, ia baru sadar sesuatu yang aneh. Tidak ada suara kendaraan sama sekali sejak ia berhenti. Padahal ini jalan lintas yang biasanya dilewati truk malam. "Berapa, Bu?" tanyanya. Ibu itu menyebut harga yang sangat murah. Terlalu murah untuk porsi sebesar itu. Saat Aldi menyerahkan uang, tangannya tanpa sengaja menyentuh tangan si ibu. Dingin, bukan dingin biasa, seperti menyentuh air es. Aldi langsung menarik tangannya refleks. Ibu itu tersenyum lagi. Kali ini lebih lama. "Hati-hati di jalan ya, jangan ngebut." Aldi mengangguk cepat, lalu keluar. Saat menyalakan motor, ia sempat menoleh ke dalam warung. Ketiga orang tadi masih duduk di posisi yang sama, tidak bergerak, tidak makan, hanya menunduk. Aldi langsung memacu motor meninggalkan tempat itu. Beberapa ratus meter kemudian, ia melihat sebuah pos ronda kecil dengan 2 warga duduk mengobrol. Ia berhenti sebentar untuk bertanya arah, karena merasa sedikit bingung. "Pak, tadi ada warung makan di belakang ya?" Kedua pria itu saling berpandangan. "Warung?" salah satu bertanya. "Iya, yang lampunya kuning, ada ibu-ibu jualan." Wajah pria itu langsung berubah serius. "Mas, tadi lewat tikungan besar sebelum sini?" "Iya." Pria itu menghela napas panjang. "Itu bekas lokasi kecelakaan besar dulu." Aldi merasa tenggorokannya kering. Dulu ada warung di situ, tapi pemiliknya meninggal waktu truk remblong nabrak. Banyak korban, termasuk orang yang lagi makan di sana. Aldi tertawa kecil, mencoba menyangkal.
"Ah, nggak mungkin, Pak. Saya barusan makan di sana." Kedua pria itu langsung berdiri. "Mas, di situ sekarang cuma tanah kosong." Darah Aldi seperti berhenti mengalir. Ia menoleh ke arah jalan belakang dari kejauhan. Tidak ada cahaya warung, hanya jalan gelap dan hujan. Dengan ragu, Aldi memutar motor kembali beberapa meter. Tidak ada warung, tidak ada bangku, tidak ada lampu, hanya bekas tanah lapang dengan pohon miring di pinggir jalan. Napasnya memburu, namun sesuatu membuatnya semakin takut. Perutnya yang tadi kenyang perlahan terasa kosong, seolah ia tidak pernah makan apapun. Malam itu ia pulang tanpa berani menoleh lagi. Sejak kejadian itu, setiap melewati jalan tersebut, Aldi selalu mempercepat laju motornya. Tapi beberapa kali, terutama saat hujan turun dan jalan sepi, ia melihat dari sudut matanya cahaya kuning samar di pinggir jalan. Dan sesaat, bayangan orang-orang duduk di warung kecil, menunggu seseorang berhenti untuk makan bersama mereka lagi.